Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sekelompok bayangan hitam berubah menjadi kepala manusia dengan tubuh hewan. Pada saat yang sama, roh-roh jahat yang menempel pada tubuh mereka tampak seperti terbakar, seolah-olah tubuh mereka hendak menyemburkan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Iblis! Teriak orang kedua dengan ketakutan, dan Ling Hu Xiaotian pun melotot. Bagaimana mungkin orang ini memiliki iblis? Si pemilik kedai langsung berkata tajam, "Tuan Muda Wu, kau benar-benar cari mati, ya?" Wu Daotian tidak menggubris, tapi menunjuk ke arah Lin Tian. "Pergi, rasuki dia." Iblis itu berubah menjadi bayangan dan menerjang Lin Tian. Semua orang mengira Lin Tian pasti akan mati. Pemilik kedai juga menunjukkan raut serius. Namun, pada saat itu, Lin Tian mengangkat tangan kanannya dan melontarkan pukulan cahaya penghakiman. Bayangan kepalan putih itu melesat dan menghantam iblis tersebut. Iblis itu langsung menjerit dan kemudian lenyap seketika. Seluruh tempat terdiam karena terkejut, sementara Wu Daotian gemetar memegang jimat. "Iblis milikku?" Saat itu juga, Lin Tian tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, "Sudah mati." Wu Daotian kaget, dan begitu ia berbalik, tubuhnya langsung terikat rantai. Ia menjerit ketakutan, "Tolong aku!" Para anggota keluarga Wu tidak berani mendekat, tetapi mereka malah mengancam dari jauh. "Bocah, kau akan mati dengan menyedihkan. Lepaskan dia sekarang juga, atau kau akan menyesal seumur hidup. Tahukah kau siapa yang sedang kau hadapi?" Satu persatu mereka berteriak liar, tapi Lin Tian hanya menatap pemilik kedai dan berkata, "Dia yang mulai duluan. Aku tak bisa disalahkan. Aku tidak keberatan. Urus saja dia sesukamu," jawab pemilik kedai dengan santai. Semua orang terkejut, karena biasanya pemilik kedai melarang perkelahian di tempat itu. Tapi sekarang ia justru membiarkan. Ling Hu Xiaotian tercengang. "Astaga, dia setuju?" Angin dingin langit tertawa, sepertinya kemampuan membasmi iblis tadi benar-benar menarik perhatian nyonya pemilik kedai. Lin Tian langsung menyegel Wu Daotian, yang terus menjerit-jerit, namun Lin Tian tak menggubris dan langsung menyimpannya. Anggota keluarga Wu kabur dalam kepanikan, sementara kedai kembali tenang. Lin Tian kembali duduk dengan tenang di tempat duduknya. Si pelayan datang sambil membungkuk hormat dan berkata, "Saudara, kau benar-benar hebat. Kau membunuh iblis itu dalam sekejap." "Lumayan," jawab Lin Tian. Pelayan itu lalu mengeluarkan anggur roh. Ini dari pemilik kedai untukmu." "Hadiah untukku?" Lin Tian agak terkejut. "Pemilik bilang kau sudah membantu membereskan masalah di sini. Anggap saja ini sebagai hadiah. Kalau tidak, tak tahu apa yang akan dilakukan iblis itu." Lin Tian tersenyum pahit. "Baiklah, aku mengerti. Silakan dinikmati. Kalau butuh apa-apa, panggil saja aku." Setelah berkata begitu, pelayan itu mundur. Ling Hu Xiaotian tertawa, "Guru, kemampuanmu tadi benar-benar luar biasa. Nyonya pemilik kedai pun jadi kagum padamu." Angin dingin langit langsung mengambil guci anggur dan mengendusnya. "Kalau punya kemampuan, enak ya." Sampai-sampai nyonya pemilik kedai kasih hadiah langsung. Lin Tian menatapnya dan tertawa, "Kita kenal dekat, ya?" Setelah berkata begitu, ia pun mengambil guci anggur itu. "Angin dingin langit kesal, kau ini benar-benar, sudah dapat hadiah malah nyolot. Kau terus-menerus ingin aku menantangmu. Kita ini setengah musuh." Lin Tian tertawa ringan. Angin dingin langit mendesah, "Oke deh, kita anggap ini lembaran baru." "Lembaran baru?" "Iya, sekarang aku nggak mau jadi musuhmu lagi." Angin dingin langit terlihat agak malu. Lin Tian tersenyum, "Kenapa? Kau terlalu kuat. Jadi musuhmu? Aku ini bodoh apa gimana?" Setelah berkata begitu, dia menatap anggur dengan mata penuh harap. Lin Tian pun meletakkan guci anggur itu dan menatapnya. "Akhirnya kau sadar juga." Angin dingin langit langsung menyambar guci itu, menghirupnya dalam-dalam, dan Ling Hu Xiaotian di sebelahnya ikut terpukau. Tak lama kemudian, angin dingin langit menyerahkannya ke Ling Hu Xiaotian. "Ini, gak enak kalau aku habisin sendiri." Ling Hu Xiaotian agak malu,
Tapi angin dingin langit menyemangatinya. Santai aja. Ling Hu Xiaotian pun menyedot anggur itu, dan mereka berdua tampak sangat menikmati. Lin Tian hanya menatap mereka sambil tertawa pahit. Anggur biasa begini saja sudah kalian nikmati sedemikian rupa? Angin dingin langit menjawab, serius, ini beda banget rasanya. Ling Hu Xiaotian juga mengangguk, iya, enak banget. Lin Tian menggeleng pelan. Dasar tidak tahu apa-apa. Mereka tak mengerti maksud Lin Tian, lalu Lin Tian menatap angin dingin langit, coba lagi sekarang, tanya si nyonya pemilik kedai. Angin dingin langit langsung semangat. Serius nih? Coba aja. Ia langsung bangkit, mendekati konter, dan tersenyum. Nyonya, ada yang ingin ditanyakan temanku nih. Pemilik kedai menatap Lin Tian sekilas, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Lagi sibuk. Angin dingin langit kembali ke sisi Lin Tian dengan wajah murung. Sepertinya tetap nggak berhasil. Kalau begitu, tunggu saja. Lin Tian menutup matanya dan beristirahat, sedangkan angin dingin langit bertanya heran, kau kok tenang banget? Terus mau gimana? Tangkap dan paksa dia jawab. Kan kau kuat. Coba aja. Angin dingin langit tertawa, tapi Lin Tian menjawab, kalau dia punya cara kabur? Malah nggak dapat info kan? Ya juga, jawab angin dingin langit canggung. Ling Hu Xiaotian tampak khawatir. Aku takut orang-orang dari keluarga Wu datang lagi. Kau kan menangkap putra mereka. Biarin aja datang. Aku juga lagi santai. Lin Tian menutup mata sambil tersenyum. Sementara itu, angin dingin langit dan Ling Hu Xiaotian saling pandang, lalu lanjut minum karena tak bisa menandingi santainya Lin Tian. Di kediaman keluarga Wu, mereka yang sebelumnya ikut Wu Daotian kini berlutut di halaman, menatap seorang lelaki tua dengan takut. Orang tua itu berkata dingin, kalian bilang bocah itu membunuh iblis dengan satu pukulan? Dan muridku malah ditangkap? Benar, seperti itu, jawab salah satu dari mereka. Tapi si lelaki tua tak percaya. Tak mungkin. Iblis itu sangat kuat. Bahkan seseorang setingkat setengah dewa pun butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin dihancurkan dengan mudah oleh bocah dari ranah emas? Tapi ini kenyataan. Tuan muda pun tidak menyangka. Aku harus lapor ke kepala keluarga, kata lelaki tua itu. Ia pun berbalik dan menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada di sebuah ruang rahasia. Berdiri di tempat gelap, ia berkata dengan hormat, Tuan Wu. Ada apa? Tanya sebuah suara dari kegelapan. Ada masalah pada murid saya. Maksud saya, putra bungsu Anda. Bukankah keluarga Wu punya banyak ahli di kota Haishan? Masalah apa yang bisa terjadi? Tidak, ini masalah besar. Katakan. Lelaki tua itu menjelaskan semuanya, dan suara dalam kegelapan terkejut. Apa? Membunuh iblis dengan tangan kosong? Dan dia cuma ranah emas? Benar. Tak masuk akal. Tak ada orang seperti itu. Itulah sebabnya saya meminta izin untuk turun tangan. Pria dalam bayangan itu terdengar tidak senang. Semuanya gara-gara kamu. Terlalu memanjakannya. Sekarang lihat akibatnya. Tuan, saya pastikan akan membawa dia kembali dengan selamat. Pergi, suara dari balik bayangan terdengar dingin. Orang tua itu segera berbalik dan pergi dengan cepat. Lalu ia kembali ke halaman dan berteriak, ayo pergi. Ayo pergi. Orang-orang dari keluarga bela diri langsung bersemangat melihat sang orang tua turun tangan sendiri. Bagi mereka, orang tua ini adalah dewa kaisar terkuat di keluarga bela diri dan juga terkenal di kota Haishan. Saat orang tua itu muncul di jalan, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Itu bukan Wan Lao dari keluarga Wu? Benar, itu dia, Wan Hai, dewa kaisar terkuat keluarga Wu. Katanya kekuatan rohnya sangat luar biasa. Bukankah dia sudah dikurung oleh pemimpin keluarga Wu? Kenapa tiba-tiba muncul? Katanya Tuan Muda Wu dirundung, jadi sebagai gurunya, dia datang membalas dendam. Siapa yang berani-beraninya? Katanya seseorang dari alam emas. Orang-orang pun semakin ramai berkumpul di jalan, mengikuti si orang tua hingga ke kedai minuman tempat Lin Tian berada. Pelayan kedai terburu-buru ke konter. Nyonya, ini gawat. Orang tua keras kepala dari keluarga Wu datang. Orang tua keras kepala? Ya, si Wan Hai itu. Sebelum sang pemilik kedai sempat bicara,
Orang tua itu sudah masuk bersama beberapa orang. Di mana dia? Orang-orang dari keluarga Wu langsung menunjuk Lin Tian. Orang tua itu pertama-tama menatap Lin Tian dari atas ke bawah, lalu melirik ke pemilik kedai dengan dingin dan berkata, "Nyonya, aku tahu peraturanmu, tapi orang ini menyinggung keluarga kami dan menangkap muridku. Aku harus menangkapnya, jadi jangan salahkan aku kalau bersikap kasar." Sang nyonya membalas dingin, "Kalau kau tahu peraturanku, maka kau seharusnya tahu aku tidak akan membiarkanmu bertindak seenaknya di sini, atau aku juga tidak akan bersikap sopan." "Oh ya? Benarkah?" Wan Hai langsung membelalak, aura rohnya melonjak, membuat suasana jadi menakutkan. Orang-orang pun berteriak, itu adalah transformasi roh tingkat tinggi. Pantas saja si orang tua ini berani bikin masalah di sini. Namun sang pemilik kedai bertanya tajam, "Jadi kau benar-benar mau melakukannya?" "Ya, aku akan lakukan." Seketika, Wan Hai melompat mendekati Lin Tian dan mengeluarkan jimat penyegel, berniat menyegel Lin Tian. Tapi saat itu juga Lin Tian menghilang, membuat si orang tua kaget. "Kemana dia? Kau bahkan tidak tahu aku di mana, tapi mau menangkapku? Meremehkanku terlalu jauh." Suara Lin Tian muncul dari sudut ruangan, duduk santai dan tersenyum. Orang-orang di ruangan itu menatap Lin Tian tak percaya, bahkan sang pemilik kedai pun terkejut, bergumam, seberapa cepat dia sebenarnya? Han Tianfeng menyeruput anggur dan tertawa, sepertinya orang tua ini juga tak bisa apa-apa padanya. Ling Hu Xiaotian berkata bingung, tapi orang tua Wan Hai itu dewa kaisar terkuat di keluarga Wu. "Oh ya? Kok aku nggak ngerasain itu?" ujar Han Tianfeng, membuat Ling Hu Xiaotian semakin bingung. Wan Hai yang tak terima kembali menyerang, tapi Lin Tian menghilang lagi. "Menghilang lagi?" seru Wan Hai kesal. "Ada masalah?" Lin Tian duduk santai kembali di dekat Han Tianfeng dan tertawa, membuat Wan Hai makin jengkel, terutama karena semua orang melihatnya. "Aku bunuh kau juga bisa," bentaknya. "Coba saja," balas Lin Tian santai. Wan Hai mengangkat tangan kanan ke belakang, lalu mengumpulkan kekuatan roh jahat, membentuk panah terbang dan melesat ke arah Lin Tian. Namun karena Lin Tian memiliki roh tingkat dewa, serangan itu tidak memberikan pengaruh apapun. Panah itu menghantam, dan Lin Tian hanya tersenyum, lemah sekali. Orang-orang semua tercengang, beberapa sampai berkedip tidak percaya. Apa roh orang ini? Bisa tetap utuh setelah diserang seperti itu? Jangan-jangan si orang tua itu pura-pura? Sepertinya tidak. Pemilik kedai juga tak percaya, bagaimana mungkin dia bisa setangguh ini? Wan Hai mulai tenang dan menatap Lin Tian. "Tadi aku cuma coba-coba. Kalau aku tingkatkan kekuatanku 10 kali lipat, kau pasti tamat. Aku di sini saja, ayo coba," tantang Lin Tian. Kali ini, Wan Hai benar-benar mengumpulkan kekuatan, dan panah menjadi sebesar lengan manusia. Saat menyerang, orang-orang mengira Lin Tian akan hancur, tapi panah itu tetap tak membahayakan Lin Tian. Wan Hai pun kaget, bagaimana bisa? "Mau coba giliranku?" Lin Tian membentuk pusaran kecil berisi kekuatan penghancur. Wan Hai awalnya menganggap pusaran itu lemah, tapi saat terkena, ia pura-pura kuat dan tertawa. "Cuma segitu? Oh, bagaimana kalau aku serang 10 kali, dan kau 1 kali?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Pergilah. Aku tak punya waktu main denganmu," marah Wan Hai, lalu mengeluarkan kendi hitam kecil. Ia membaca mantra, dan asap hitam melilit tubuh Lin Tian. Orang-orang mengira Lin Tian akan mati. Wan Hai pun tersenyum puas, "Sekarang baru kau tahu takut, kan?" "Takut sih iya, tapi kenapa benda ini milikku?" jawab Lin Tian. Wan Hai tertawa, "Itu adalah benda hasil kultivasi roh jahat tinggi. Sekali terjerat, bahkan roh dewa pun tak bisa lepas." "Oh ya?" Lin Tian tersenyum aneh. Cahaya putih menyinari tubuhnya dan asap hitam langsung tertarik kembali ke kendi. Semua orang terpaku. Wan Hai pun kaget, "Tak mungkin. Ada jurus lain?" tanya Lin Tian santai. Wan Hai mulai gugup, "Kau ini siapa sebenarnya?" "Namaku Lin Tian." "Sekarang tahu?" Lin Tian tersenyum dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Wan Hai. Sebelum Wan Hai sempat bereaksi, Lin Tian menyerangnya dan membuatnya kabur ketakutan. Semua orang terdiam, dan para anggota keluarga Wu pun melarikan diri. Orang-orang di kedai memandang Lin Tian dengan takjub. Pelayan kedai bergumam, benar-benar kekuatan yang mengerikan. Sang pemilik kedai juga bergumam, sepertinya dia menyembunyikan kekuatannya. Han Tianfeng tertawa ke arah Lin Tian. "Dengan kekuatan seperti ini, siapa yang berani mengganggumu?" "Kalau berani mengganggu, ya aku habisi," jawab Lin Tian santai sambil duduk kembali. Ling Hu Xiaotian memandang dengan kagum. "Guru, siapa sebenarnya Anda? Bahkan dewa kaisar terkuat keluarga Wu pun bisa kau buat lari terbirit-birit." "Itu karena dia terlalu lemah," jawab Lin Tian sambil tertawa.
Ling Hu Xiaotian jadi canggung dan berkata, "Guru, Anda mungkin belum tahu, tapi si orang tua Wan Hai itu bukan orang biasa." Lin Tian tersenyum santai, "Itu cuma dewa, bukan hal besar." Ling Hu Xiaotian hanya mengangguk, dan Han Tianfeng penasaran, apa ini akan menarik beberapa monster tua? Monster tua? Ling Hu Xiaotian penasaran, dan Han Tianfeng menjelaskan, misalnya, mungkinkah akan muncul makhluk sekelas setengah dewa atau bahkan dewa sejati? Dewa sejati, sejauh ini belum pernah dengar, tapi setengah dewa sudah sering kulihat, misalnya kepala keluarga bela diri itu. Jelas Ling Hu Xiaotian. Han Tianfeng langsung memandang Lin Tian dan bertanya, kalau keluarga bela diri itu datang bersama seorang setengah dewa, bagaimana? Bukan cuma setengah dewa, bahkan kalau dewa sejati datang, hasilnya tetap sama. Jawab Lin Tian ringan, membuat Han Tianfeng kagum. Kalau begitu, aku makin penasaran sekuat apa roh jiwamu. Daripada penasaran padaku, lebih baik tunggu-tunggu kapan si nyonya toko itu mau kasih barangnya. Entah kapan dia mau kasih. Han Tianfeng menghela napas, merasa frustrasi. Saat itu, seorang pelayan datang dan tersenyum pada Lin Tian. "Tuan muda, pemilik toko ingin bicara 4 mata denganmu." 4 mata? Lin Tian merasa akan diberikan sesuatu, jadi dia berdiri. Han Tianfeng penasaran, kenapa harus bicara 4 mata? Aku juga tidak tahu. Jawab pelayan sambil menggeleng. Hal itu membuat Han Tianfeng semakin penasaran. Lin Tian hanya tertawa, "Ayo pergi." Pelayan pun membawa Lin Tian pergi, dan Han Tianfeng memandang Ling Hu Xiaotian. "Menurutmu kenapa nyonya toko ingin bicara sendiri dengannya?" "Mungkin hal penting," gumam Ling Hu Xiaotian, tapi Han Tianfeng masih merasa aneh, bahkan curiga, kalau penting, kenapa harus sendiri? Siapa tahu? Ling Hu Xiaotian juga tak terlalu mengerti. Sementara itu, Lin Tian telah sampai di sebuah loteng. "Tuan muda, silakan masuk." Pemilik toko ada di dalam. Lin Tian mengangguk dan masuk. Di dalam ruangan itu gelap gulita. "Kau datang?" Pemilik toko muncul dari sudut ruangan sambil membawa sebuah kotak. Lin Tian penasaran, apa ini? "Seseorang menitipkan ini padaku, katanya orang dari keluarga Fang akan datang mengambilnya." "Lalu kenapa kau memberikannya padaku sekarang?" tanya Lin Tian curiga. Namun pemilik toko berkata, "Karena barang ini tidak bisa diambil sembarangan. Aku ingin tahu apakah kau layak. Dan sekarang, kau bisa membuat Wan Hai kabur, artinya kau cukup layak. Jadi kotak ini milikmu." Lin Tian langsung membuka kotaknya, menemukan sebuah gambar di atas kulit binatang, bergambarkan sebuah gunung yang dikelilingi aura misterius. Apa ini? Lin Tian tidak mengerti. Pemilik toko menjelaskan, tempat itu adalah makam pedang gunung kesepian di Laut Jiwa. Makam pedang gunung kesepian? Ya. Orang yang menitipkan peta ini mengatakan bahwa sesuatu yang kau cari ada di dalam makam itu. Tapi banyak iblis dan roh jahat di sana, belum lagi roh pedang yang sangat buas. Orang biasa takkan selamat. Jelas sang pemilik toko. Lin Tian bingung, apa ini dewa itu sengaja mempersulit pendiri keluarga Fang? Oh ya, ini ada surat lagi untuk Lin Tian. Harusnya itu kau. Pemilik toko memberikan surat itu. Untukku? Ya, orang yang menitipkan kotak ini juga bilang surat ini untukmu. Lin Tian membuka surat itu setelah memecahkan segelnya. Pemilik toko heran bagaimana Lin Tian bisa membuka segelnya, namun Lin Tian sibuk membaca isi surat. "Nak, kalau kau membaca surat ini, artinya kau sudah menjadi pengganti kepala keluarga Fang dan datang untuk mencari keberadaanku, bukan?" Haha. Melihat ini, Lin Tian bergumam, sial, dia tahu juga. Isi surat selanjutnya berbunyi, "Kalau kau ingin tahu siapa aku, pergilah ke makam pedang gunung kesepian dan temukan roh pedang raja. Hanya kau yang bisa menaklukkannya." Lin Tian mengernyit, roh pedang raja? Lalu surat itu melanjutkan, "Setelah kau mendapatkan roh pedang raja dari makam itu, aku akan muncul." Lin Tian merenung dalam-dalam, siapa dia sebenarnya? Apa aku harus benar-benar dapatkan roh pedang itu? Melihat Lin Tian termenung, pemilik toko berkata, "Kebetulan aku juga akan ke makam pedang gunung kesepian. Kalau kau mau, kita pergi bersama." "Kau ke sana buat apa?" "Mencari roh pedang terbaik untuk pedang kesayanganku," kata pemilik toko datar.
Lin Tian tertawa kecut, "Kenapa kau baru ngajak sekarang? Kenapa? Takut aku bakal menyusahkanmu?" Pemilik toko tertawa aneh. Lin Tian tersenyum, "Terus terang saja, aku memang khawatir." Tapi pemilik toko berkata, "Aku baru saja membuat pedang. Butuh roh pedang untuk melengkapinya. Kalau tak percaya, aku bisa pergi sendiri." Setelah berkata begitu, pemilik toko pergi dari loteng. Lin Tian kembali menatap gambar di kulit binatang itu. Ia masih tidak bisa memahaminya. Pemilik toko berkata dari luar, "Kalau kau mau ke tempat itu, harus ikut denganku." Lin Tian menghela napas, "Baiklah, ayo." Lin Tian pun kembali ke kedai. Han Tianfeng langsung bertanya, "Kau tak apa-apa?" "Aku baik-baik saja. Tapi sepertinya ini akan merepotkan." "Repot?" Han Tianfeng bingung. Ling Hu Xiaotian juga penasaran apa yang terjadi. Setelah Lin Tian menjelaskan semuanya, Ling Hu Xiaotian melotot, "Apa? Makam pedang gunung kesepian? Itu tempat cari mati." Han Tianfeng penasaran, "Tempat apa itu?" Ling Hu Xiaotian menjelaskan, katanya, roh pedang di sana sangat buas dan menakutkan. Belum lagi banyak iblis di sekitarnya. Bahkan setengah dewa pun tak berani mendekat. Han Tianfeng terkejut, "Benarkah separah itu?" "Sungguh. Aku tidak bohong," jawab Ling Hu Xiaotian. Lalu pemilik toko sudah siap dan berdiri di depan pintu kedai. "Ayo pergi." Lin Tian langsung bersiap, "Ayo, toh ada yang memandu." Han Tianfeng dan Ling Hu Xiaotian saling pandang dan cepat-cepat menyusul. Pemilik toko menyiapkan kereta. Mereka bertiga pun naik dan meninggalkan kota. Han Tianfeng penasaran dan bertanya, "Nyonya, siapa kau sebenarnya? Jimat pembatasmu sudah hilang?" Pemilik toko heran melihat Han Tianfeng bisa bicara bebas. Han Tianfeng langsung berpura-pura bodoh, Itu, aku tak sengaja merusaknya." "Oh ya?" Pemilik toko tampak ragu. Lin Tian juga memandang Han Tianfeng sambil tersenyum, "Pantas saja rasanya aneh belakangan ini. Aku kan pernah bilang, aku punya senjata rahasia yang bisa menetralkan efek jimat. Sederhana, kan?" Han Tianfeng berusaha meyakinkan. Walau mereka tak sepenuhnya percaya, Han Tianfeng tetap mengeluarkan senjatanya untuk membuktikan. Senjata itu berupa pisau kecil, dipenuhi pola-pola mistis. Lin Tian melihatnya dan berkata, "Apa istimewanya ini?" "Ayahku yang memberikannya. Sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku tak tahu betul kemampuannya, tapi senjata ini sering menyelamatkanku dari serangan jimat," jelas Han Tianfeng. Lin Tian melihat sekilas dan berkata, "Menarik juga." Si pemilik kedai langsung merebutnya, melihat dengan seksama dan bertanya ragu, "Apakah ini pedang pemecah jimat legendaris?" "Apa itu pedang pemecah jimat?" tanya Feng Langit Dingin, kebingungan, sementara Ling Hu Xiaotian di sampingnya juga terlihat heran. Si pemilik kedai menjelaskan, "Konon, ada semacam pedang di dunia dewa yang bisa memecah semua efek magis, dan kualitasnya pastilah setingkat ilahi. Kenapa ayahku meninggalkan barang sebagus itu padaku?" Feng Langit Dingin tidak mengerti, tapi pemilik kedai penasaran, "Siapa sebenarnya ayahmu?" "Seorang penebang kayu," jawab Feng Langit Dingin, tapi pemilik kedai tidak percaya. "Tidak mungkin. Mana mungkin penebang kayu punya barang seperti ini?" "Benar kok," kata Feng Langit Dingin, meyakinkan, tapi si pemilik kedai tetap merasa kalau ayah dari Feng Langit Dingin tidak sesederhana itu. Ling Hu Xiaotian di sisi lain merasa iri, pedang ini benar-benar barang bagus. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sepertinya ini termasuk senjata ilahi." "Senjata ilahi? Nggak mungkin." Feng Langit Dingin terkejut. Soalnya, senjata ilahi itu keberadaannya sudah melampaui tingkat dewa, dan dalam sejarah, hanya ada beberapa yang diketahui. Tapi sekarang tidak satupun dari mereka yang masih dalam kondisi bagus, jadi Feng Langit Dingin tidak percaya kalau senjata miliknya itu termasuk senjata ilahi. Pemilik kedai mengerutkan kening, konon ratusan juta tahun yang lalu, ada kekacauan di kerajaan dewa, yang menyebabkan semua senjata ilahi menjadi tidak lengkap, jadi sekarang tidak seharusnya ada senjata ilahi lagi. Feng Langit Dingin setuju. Iya, sekarang udah gak ada senjata sebagus itu. Namun Lin Tian tidak begitu percaya, dan ia penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia para dewa ratusan juta tahun yang lalu. Pertanyaan yang telah mengganggunya selama puluhan ribu tahun. Dia sendiri pernah ke kerajaan dewa,
mencapai tingkat dewa, dan mempelajari banyak hal tentang masa lalu. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan atau mencatat peristiwa itu secara pasti. Melihat Lin Tian termenung, pemilik kedai mengembalikan pedang itu kepada Feng Langit Dingin dan memperingatkan, jangan sembarangan menunjukkan pedang itu lagi. Kalau tidak, bisa-bisa kamu mati tanpa tahu siapa yang membunuhmu. Separah itu ya? Tanya Feng Langit Dingin sambil menyimpan pedangnya dengan canggung. Pemilik kedai tidak menjawab dan hanya duduk terdiam seperti Lin Tian. Sementara itu, kakek tua dari Wan Hai berkata, kepala keluarga Wu, begitulah kejadiannya. Jadi kamu kabur karena takut padanya? Aku. Wan Hai gugup, tapi kepala keluarga Wu marah, kalau anakku sampai celaka, kau yang akan kuhabisi. Tuan Wu, saya. Sekarang mereka ada di mana? Ada yang mengawasi mereka, jawab Wan Hai. Kepala keluarga Wu pun muncul dari balik bayangan. Tampak seorang pria kurus berwajah keriput, mengenakan jubah dari kulit binatang, dan berkata, ayo kita pergi. Wan Hai langsung membawa kepala keluarga Wu ke kedai minum, tapi ternyata mereka diberitahu bahwa Lin Tian dan lainnya sudah meninggalkan kota. Kepala keluarga Wu memelototi Wan Hai, katanya diawasi. Aku cek dulu. Wan Hai segera menggunakan jimat komunikasi, dan segera mendapatkan balasan. Mereka memang sudah keluar kota, dan orangku sedang mengikuti mereka, kata Wan Hai dengan semangat. Bisa dikejar? Bisa, mereka baru saja pergi, jawab Wan Hai dengan hormat. Kepala keluarga Wu langsung berkata, ayo. Beberapa orang itu pun pergi mengejar Lin Tian dan rombongannya. Sementara itu, kereta yang ditumpangi Lin Tian dan yang lainnya bergerak perlahan di dunia jiwa laut, tapi tak sampai setengah jam kemudian, mereka dikejar. Kereta itu dihentikan oleh keluarga Wu, dan Wan Hai berkata kepada orang di dalam kereta, keluar, anak muda. Berani-beraninya kau menghentikan keretaku? Pemilik kedai keluar terlebih dahulu dari kereta dan langsung melompat turun. Wan Hai mendengus, lalu kenapa? Lalu Lin Tian dan lainnya juga keluar. Feng Langit Dingin melihat kepala keluarga Wu dan berkata, itu orang, setengah langkah menuju dewa. Ling Hu Xiaotian berkata, dia itu kepala keluarga Wu. Oh, jadi dia kepala keluarga Wu? Ada urusan apa? Tanya Feng Langit Dingin yang belum terlalu paham. Pemilik kedai menatap kepala keluarga Wu, tak kusangka bahkan kepala keluarganya sendiri yang datang. Menarik. Kepala keluarga Wu berkata dengan dingin, serahkan pemuda itu padaku. Kalau aku tidak mau, jawab pemilik kedai langsung, tapi kepala keluarga Wu membalas dengan dingin, bos, aku tahu identitasmu dan kekuatan di belakangmu, jadi aku tidak ingin ribut. Tapi kalau kau tetap ikut campur, jangan salahkan aku kalau harus membunuhmu secara diam-diam. Oh, mau bunuh aku? Kalau kekuatan di belakangku tahu, menurutmu kau bisa hidup? Kepala keluarga Wu dengan percaya diri menjawab, ada 10 kekuatan besar di wilayah laut ini. Kau didukung salah satunya, aku juga. Jadi kalau aku membunuhmu, mereka tidak bisa langsung bertindak tanpa memikirkan kekuatan di belakangku. Mendengar ini, Feng Langit Dingin baru sadar, oh, ternyata si nyonya pemilik kedai didukung salah satu dari 10 kekuatan besar. Ling Hu Xiaotian bergumam, pantas saja. Pemilik kedai berkata, membunuhku tidak semudah itu. Benarkah? Setelah bicara begitu, tiba-tiba muncul pusaran energi di sekitar kepala keluarga Wu, yang kemudian mulai mengepung Lin Tian dan lainnya. Pemilik kedai mengerutkan dahi, tapi tak mau kalah dan mengeluarkan kekuatannya. Tampak cahaya emas berkilauan menghalau pusaran tersebut. Setengah langkah menuju dewa, Feng Langit Dingin sampai terkejut, sementara Ling Hu Xiaotian melongo, gila kuat banget. Namun kepala keluarga Wu mendengus dan menambah kekuatannya. Pemilik kedai pun tak mau kalah, dan akhirnya mereka bertarung seimbang, bahkan saling mencoba menguasai ruang ilusi pertarungan, namun tetap belum ada yang bisa mengungguli. Akhirnya, kepala keluarga Wu memberi perintah kepada Wan Hai, kau, habisi pemuda itu. Tapi Tuan Wu, Anda tahu saya bukan tandingannya. Waste, maki kepala keluarga Wu. Lalu dia memanggil semua anak buahnya, serbu. Orang-orang itu bersiap menyerang, namun Lin Tian menyebarkan banyak bayangan dirinya dan menghantam mereka satu persatu hingga mereka meraung kesakitan. Melihat pemandangan itu, pemilik kedai terkejut, dan kepala keluarga Wu pun terbelalak. Kau? Apa? Pikir aku gampang ditindas? Lin Tian tertawa mengejek. Kepala keluarga Wu kesal,
Kalau berani, jangan kabur. Namun Lin Tian berkata pada pemilik kedai, mundur, biar aku yang hadapi. Pemilik kedai terkejut, dia itu setengah langkah menuju dewa. Gak apa-apa, cuma setengah langkah. Lin Tian santai saja, lalu berjalan ke arah pusaran. Kepala keluarga Wu tertawa meremehkan, lalu meningkatkan kekuatan pusarannya, berniat menghancurkan roh Lin Tian. Pemilik kedai hampir maju untuk membantu, tapi tiba-tiba Lin Tian keluar dari pusaran tanpa luka dan berdiri di depan kepala keluarga Wu sambil tersenyum. Kataku juga, kamu cuma setengah dewa. Kepala keluarga Wu terkejut, kau? Lin Tian mengangkat satu tangan dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Boom! Membuat kepala keluarga Wu terlempar keras ke belakang. Orang-orang mengira bahwa Lin Tian telah memberontak melawan Kaisar Dewa, jadi serangannya seharusnya tidak melukai Dewa Buddha setengah langkah. Namun saat jurus, kehampaan musnah, mengenai kepala keluarga seni bela diri, ia langsung mundur beberapa langkah sambil meringis kesakitan. Lalu menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh, siapa kamu sebenarnya? Aku, Lin Tian. Lin Tian tersenyum santai, dan kepala keluarga itu memandangi Lin Tian seperti sedang melihat monster. Tadi aku lengah. Oh, benarkah? Kalau begitu ayo coba lagi. Setelah itu, Lin Tian bersiap menyerang lagi. Kepala keluarga bela diri itu segera bereaksi, menghindari serangan dan berkata, meskipun seranganmu kuat, tapi reaksimu tidak secepatku. Lin Tian tahu bahwa kultivasinya dan kekuatan rohnya belum sepenuhnya pulih, jadi untuk saat ini, dia hanya menyerang menggunakan kekuatan roh. Ini bukan kekuatannya yang sesungguhnya, sehingga kecepatan serangannya tidak mampu menyamai kecepatan gerak Dewa Buddha. Tapi Lin Tian tetap santai dan tersenyum. Lalu kenapa? Kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Tidak bisa berbuat apa-apa? Kali ini, kepala keluarga itu mengumpulkan angin besar dan mengelilingi Lin Tian dengan kekuatan itu. Angin tersebut semakin kuat, seolah akan mencabik-cabik roh Lin Tian secara hidup-hidup. Apa tidak apa-apa, senior? Tanya Ling Hu Xiaotian cemas. Sementara Han Tianfeng ragu, kalau dia berani menantang, seharusnya tidak apa-apa. Namun si pemilik penginapan terkejut dalam hati, sebenarnya sekuat apa dia? Sementara orang-orang dari keluarga seni bela diri awalnya senang melihat Lin Tian terperangkap, tapi ketika Lin Tian keluar lagi tanpa luka, wajah mereka langsung berubah drastis. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak mungkin, mustahil, kepala keluarga seni bela diri itu benar-benar ketakutan. Lin Tian tersenyum kepadanya dan berkata, masih mau lanjut? Kau? Kepala keluarga itu tak tahu harus berbuat apa. Wan Hai pun panik. Tuan, sekarang bagaimana? Kepala keluarga bela diri itu tampak serius. Mundur. Mundur? Semua orang tertegun, tapi kepala keluarga itu langsung pergi duluan, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Begitu saja. Membosankan. Lin Tian hanya bisa menghela napas. Han Tianfeng pun mendekat dan bertanya penasaran, kau tadi pakai kekuatan roh ya? Ling Hu Xiaotian juga penasaran, Master, sebenarnya kau itu. Dalam perjalanan, jawab Lin Tian singkat sambil kembali ke kereta. Si pemilik penginapan melompat naik ke kereta, lalu berkata, boleh tanya sesuatu? Oh, tanya apa? Balas Lin Tian. Apapun yang kutanya, kau harus jawab dengan jujur. Aku juga akan jawab jujur, kata pemilik penginapan sambil menatap Lin Tian. Wah, seru juga, Han Tianfeng tertawa. Tapi Lin Tian malah tersenyum santai. Bagaimana aku tahu kau jujur atau bohong? Jimat kejujuran roh. Pemilik penginapan mengeluarkan jimat sihir, dan Lin Tian tersenyum. Oke, ayo. Mereka berdua pun mengaktifkan jimat itu, sementara Han Tianfeng dan Ling Hu Xiaotian diam-diam pasang telinga. Pertanyaan pertama dariku, kata pemilik penginapan, dan Lin Tian tersenyum. Silakan. Pemilik penginapan menatap Lin Tian, siapa kau sebenarnya? Dan apa kultivasi roh sejatimu? Lin Tian tersenyum, namaku Lin Tian, seorang roh sejati. Semua orang menatapnya, dan Lin Tian bergumam dalam hati, kalau kukatakan semuanya, mereka pasti bisa tebak identitasku. Lalu ia menjawab, aku berada di tingkat 8 bintang negara emas. Benarkah? Pemilik penginapan ragu, tapi Lin Tian menjawab yakin, benar. Ada dewa dan roh yang bisa jadi saksi. Pemilik penginapan mengangguk, lalu berkata, sekarang giliranmu bertanya. Siapa namamu?
Dan dari mana asalmu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Pemilik penginapan yang ternyata adalah seorang wanita menjawab, namaku Gu Yueshan, dari kuil hantu, salah satu dari 10 kekuatan besar di wilayah laut. Kuil hantu? Han Tianfeng terkejut, dan Ling Hu Xiaotian pun terkesiap, kuil hantu itu salah satu kekuatan paling misterius. Benar, jawab Gu Yueshan, dan Lin Tian pun tertawa. Oke, sekarang kita seimbang. Aku boleh tanya satu lagi? Tanya Gu Yueshan sambil menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum, boleh, tapi aku juga akan tanya satu lagi. Gu Yueshan lalu bertanya, kenapa seranganmu bisa melukai dewa setengah langkah? Serius? Tanya Lin Tian memastikan, dan Gu Yueshan mengangguk. Serius? Pernah dengar tentang peminjaman roh? Itu teknik yang memungkinkanku meminjam kekuatan siapapun, tak peduli seberapa kuat mereka, jelas Lin Tian. Ketiganya tampak terkejut, dan Han Tianfeng bahkan terlihat lega. Kupikir kau memang sekuat itu. Ternyata cuma pinjam kekuatan orang lain. Tentu saja, jawab Lin Tian sambil tersenyum, namun dalam hati ia bergumam, kalau kukatakan aku ini roh dewa, pasti mereka langsung pingsan. Gu Yueshan tampak mengerti dan berkata, sekarang giliranmu bertanya. Siapa yang memberimu benda itu untuk diberikan ke keluarga Fang? Tanya Lin Tian serius. Gu Yueshan pun menjawab dengan nada berat, bukan aku yang tak mau memberitahu, tapi suatu hari tiba-tiba muncul bayangan hitam yang menaruh benda itu dan menyuruhku memberikan. Langsung begitu? Tanya Lin Tian. Aku awalnya tidak mau, tapi saat tahu benda itu berkaitan dengan makam pedang Gushan, aku pikir sekalian saja. Oh, jadi bukan orang yang kau kenal? Tanya Lin Tian. Bayangannya tak mengeluarkan aura sama sekali, jawab Gu Yueshan sambil menggeleng. Lin Tian merenung, bayangan hitam, tak bisa terdeteksi, jangan-jangan itu dewa? Tidak, sepertinya dewa setengah langkah, tapi lebih kuat dari aku, jawab Gu Yueshan. Lin Tian berpikir sejenak, berarti dia setidaknya dewa setengah langkah dengan kekuatan lebih dari 50 tingkat. Gu Yueshan setuju, hampir seperti itu. Sepertinya kita harus ke makam pedang Gushan untuk mencari tahu siapa dia, gumam Lin Tian. Melihat Lin Tian diam, Gu Yueshan mengingatkan, aku sudah jawab semua yang perlu dijawab. Baiklah, kata Lin Tian sambil menatap keluar kereta menikmati pemandangan, sementara Han Tianfeng menatapnya penasaran, siapa sebenarnya yang kau kejar? Ling Hu Xiaotian pun penasaran, dan Gu Yueshan juga ingin tahu. Kalau begitu, jawab satu pertanyaan lagi. Tidak, tolak Lin Tian, karena Gu Yueshan tidak memiliki informasi yang ia butuhkan. Gu Yueshan pun mengalah, baiklah, tidak kutanya lagi. Namun Han Tianfeng tetap penasaran, ayolah, cerita sedikit. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, kalau begitu, ku terjang kau dengan kekuatan roh setengah dewa. Jangan. Han Tianfeng langsung ketakutan dan duduk menjauh dari Lin Tian. Tak ada yang berani mendekat, sementara Lin Tian hanya tertawa kecil. Sementara itu, kepala keluarga seni bela diri dan Wan Hai menguntit dari kejauhan. Tuan Wu, apa kita benar-benar akan terus mengikuti mereka? Tanya Wan Hai ragu. Ya. Kepala keluarga bela diri menjawab dengan tegas, tapi Wan Hai tidak mengerti. Tuan, Anda bukan tandingannya, kenapa masih mengejarnya? Kepala keluarga bela diri tidak suka mendengar itu, jadi dia langsung menatap tajam ke arah Wan Hai, dan Wan Hai buru-buru meminta maaf. Maaf. Sudahlah, aku tidak menyalahkanmu. Adapun alasanku tetap mengejarnya, itu karena aku telah menyewa beberapa ahli dari dunia jiwa laut, dan mereka semua adalah ahli setengah dewa. Saat mereka bekerja sama, mereka bisa menciptakan ruang khusus, melemahkannya, dan menghabisinya. Itu bukan masalah. Wan Hai langsung sadar, tuan keluarga benar-benar bijaksana. Wajah kepala keluarga bela diri terlihat dingin. Saat orang-orangku datang, aku akan membunuhnya. Tuan, siapa yang Anda undang? 3 ahli dari dunia jiwa laut, kau pasti tahu. Apa? Katanya mereka 3 setengah dewa yang telah mencapai tingkat 30. Wan Hai terkejut, tapi kepala keluarga bela diri tertawa puas. Benar, dengan ketiga orang ini, menghadapi bocah itu bukan masalah. Hebat sekali. Wan Hai sangat gembira, dan kepala keluarga bela diri berkata, ayo, lanjutkan pengejaran. Siap. Sementara itu di dalam kereta, Gu Yueshan berkata sambil memejamkan mata, kepala keluarga bela diri sepertinya masih mengejar. Biarkan saja. Mereka toh tak bisa berbuat apa-apa pada kita, kata Lin Tian juga dengan mata tertutup.
lalu semuanya kembali hening. Angin langit dingin melihat dua orang yang diam saja dengan mata terpejam, lalu melihat ke arah Ling Hu Xiaotian. Kau kira mereka akan terus tutup mata begini? Mungkin semua master memang begitu, gumam Ling Hu Xiaotian. Mendengar itu, angin langit dingin pun memejamkan matanya juga, dan begitu seterusnya hingga 1 jam kemudian, terdengar 3 suara dari depan, "Saudara Wu, kami datang." Kepala keluarga bela diri sangat gembira. Bagus, pasang ruang. Saat itu juga kereta berhenti, dan keempat orang termasuk Lin Tian keluar, tepat ketika muncul ruang terpisah. Dalam ruang itu, terdapat 4,5 dewa, sehingga kekuatan angin langit dingin dan Ling Hu Xiaotian langsung melemah drastis. Bahkan Gu Yueshan juga melemah sepertiganya, membuat ekspresinya berubah drastis. 3 master dari dunia jiwa laut. Apa? 3 pengacau itu? Ling Hu Xiaotian terkejut, dan angin langit dingin tidak mengerti. Apa itu 3 pengacau? Ling Hu Xiaotian menjelaskan, di dunia jiwa laut, ada sekelompok perampok terkenal yang terdiri dari 3 bersaudara. Mereka dijuluki 3 pengacau, Jinba, pengacau emas, Tuba, pengacau tanah, dan Emyuba, pengacau kayu. Angin langit dingin hampir tertawa, nama itu, sembarangan banget. Itu hanya sebutan orang yang takut pada mereka, kata Ling Hu Xiaotian agak malu. Saat itu kepala keluarga bela diri muncul di depan Lin Tian dan yang lain, tertawa, anak muda, sekarang aku punya 3 ahli setengah dewa tingkat 30 membantuku. Lihat seberapa sombong kau sekarang. Setelah mengatakan itu, 3 jenis cahaya muncul mengelilingi Lin Tian, membentuk sebuah penghalang. Penghalang itu menyala dengan warna emas, tanah, dan hijau, namun Lin Tian hanya tertawa. Kau pikir ini bisa menjebakku? Kepala keluarga bela diri tertawa, 3 orang ini bekerja sama membentuk penghalang ini. Bahkan dewa sejati pun sulit menembusnya. Kelihatannya kau benar-benar meremehkanku. Lin Tian tertawa mengejek, dan kepala keluarga bela diri menjawab, meremehkanmu? Ya kan? Lin Tian tersenyum, dan kepala keluarga bela diri mendengus, nanti kau akan merasakan akibatnya. Lalu, kepala keluarga bela diri mengumpulkan aura roh dan menyuntikkannya ke dalam penghalang, membentuk telapak tangan besar yang menghantam Lin Tian. Awalnya semua mengira Lin Tian yang sudah melemah akan terluka parah. Tapi saat telapak itu mengenai Lin Tian, tak terjadi apa-apa. Lin Tian malah tersenyum kecil, lemah sekali. Semua orang terkejut, terutama Gu Yueshan, yang berkata, sudah dilemahkan, tapi tetap tak terjadi apa-apa. Aku menyerah, desah angin langit dingin. Ketiga pengacau di tempat tersembunyi juga kebingungan. Salah satunya berkata pelan, anak ini, bukankah masih di ranah emas? Kenapa bisa menahan serangan seperti itu? Siapa tahu, kata yang satu lagi, dan yang terakhir berkata, pokoknya kita bantu kepala keluarga bela diri, habisi anak itu. Setuju. Jadi mereka mulai memperkuat serangan dan mencoba melemahkan Lin Tian lagi. Namun tak peduli sekuat apapun penghalang itu, tak berpengaruh pada Lin Tian. Sebaliknya, kepala keluarga bela diri sendiri malah kehabisan tenaga dan berkata, ini kenapa bisa begini? Tiba-tiba Lin Tian menghilang dari dalam penghalang dan muncul di belakang kepala keluarga bela diri. Semua orang terkejut. Terutama 3 orang di tempat tersembunyi. Mereka tidak mengerti, karena menurut mereka Lin Tian sudah terjebak. Kepala keluarga bela diri ketakutan, langsung menghilang dari ruang dan berteriak dari kejauhan. Kau, bagaimana bisa keluar? Karena kau sangat lemah, kata Lin Tian santai, langsung membuat keempat orang itu tersinggung. Salah satunya muncul. Dia bertanya dengan suara berat, kau tahu siapa aku? Katanya dia Jinba. Lin Tian menunjuk Ling Hu Xiaotian, dan Jinba mengangguk. Benar. Kau mau mati demi kepala keluarga bela diri? Tanya Lin Tian, dan Jinba membalas, anak kecil, kau tahu kekuatanku? Aku sudah 30 lapis setengah dewa. Itu saja? Bikin ngantuk. Lin Tian mengejek, membuat Jinba marah besar. Jinba mengeluarkan telapak tangan emas dan menghantamkan ke arah jiwa Lin Tian. Tapi serangan jiwa itu tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lin Tian menatap dirinya sendiri, lemah banget. Kau? Jinba kaget bukan main, dan 2 pengacau lainnya juga panik. Mereka bertanya pada kepala keluarga bela diri, Tuan, siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia tidak terpengaruh jurus jiwa Jinba? Kepala keluarga bela diri bingung, aku juga tidak tahu. Gu Yueshan bergumam,
Di hadapan 4 orang kuat, dia masih bisa mendominasi, dan mereka tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Lin Tian menatap Jinba dan tersenyum, "Kenapa kau tidak coba jurusku?" Lalu Lin Tian mengangkat tangan kanannya, menunjuk, dan meminjam kekuatan jiwa dari lawannya. Kekuatan jiwanya melonjak dan mengeluarkan serangan, kehampaan musnah, dalam bentuk sinar hitam. Sinar hitam itu meluncur sangat cepat, langsung menghantam Jinba. Jinba yang tidak siap, rohnya langsung terbakar dan dia berteriak melarikan diri ke tempat gelap. Ruang tersebut pun runtuh, dan Ling Hu Xiaotian bersorak, "Guru benar-benar hebat." "Menakutkan," kata angin langit dingin. Gui Weishan pun takjub, "Benar-benar menakutkan." Di tempat tersembunyi, 2 pengacau yang tersisa menjadi panik. Namun mereka tidak mau kalah, dan Jinba yang terluka berkata, "Ayo, kita gunakan teknik kombinasi roh." "Baik." Kedua pengacau itu menjawab serentak, dan wajah Gui Weishan langsung berubah ketika mendengar kata, teknik kombinasi roh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?